Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Sore ini kita akan lanjut cerita Rahayu. Setelah sebelumnya Tanggap berhasil dibawa oleh sesosok jin yang mengaku ayahnya. Lalu siapa Tanggap yang sebenarnya? Baiklah, bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja. Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Seiring berjalannya waktu, kondisi Tanggap semakin membaik. Di sela perawatan, Caturpati menceritakan sejarah kelahirannya. Tentu saja dengan narasi yang berbeda. Sebagai jin yang sering terlibat konspirasi kotor bersama dukun dan politisi hitam, Caturpati tidak mengalami kesulitan untuk meramu setetes kebenaran dengan sekuali dusta, lalu menyuguhkan ramuan itu dengan label kebenaran demi meraih simpati untuk memuluskan ambisi. Tanggap hanya bisa diam mendengar cerita Caturpati. Perasaannya teraduk-aduk manakala Caturpati mengatakan ibunya nyaris menjadi gila karena hubungannya dengan Caturpati tidak direstui. Kesedihan yang dirasakan Tanggap berubah menjadi kemarahan ketika Caturpati sampai di akhir kisah. Selasih bunuh diri sebab dipisahkan dari bayinya. Dan pelaku dari semua itu adalah Kiwaskita. Namun, meski diamuk kemarahan, Tanggap masih berusaha menggunakan logikanya. Dia merasa ada yang ganjil dengan cerita Caturpati. Kemudian, bagaimanapun juga, Kiwaskita adalah orang yang telah merawat dan membesarkannya. Walau tidak sepenuhnya padam, nyala api kemarahan Tanggap meredup. Dia pun mulai mengajukan pertanyaan untuk memperjelas cerita Caturpati. Kau pasti berdusta, kan? Jin dan manusia adalah dua makhluk berbeda elemen. Tanah dan api, ibuku padat dan kau gas, keduanya mustahil bersatu, bantah Tanggap. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada yang mustahil, bukan? Caturpati kembali memakai trik liciknya. Dia menggunakan dalil yang benar, tapi di jalan yang salah dan demi tujuan yang juga salah. Caturpati terus berusaha meyakinkan Tanggap jika ia benar-benar anaknya. Jin penguasa alas suatu jejak percaya, sebab ia merasakan adanya aliran energi hitam dalam tubuh Tanggap. Energi yang hanya bisa dimiliki keturunan pemilik 4 mustika Sulih Atma. Setelah lama mencari tanpa hasil, Sasmita memutuskan untuk meminta bantuan. Dikarenakan Tanggap ada bersama bangsa jin, maka Sasmita mendatangi jin-jin yang mungkin tahu di mana sarang dari Caturpati. Di sela pencarian, Sasmita mengenang kembali saat Kiwaskita membawa pulang bayi prematur yang lalu diberi nama Tanggap. Kondisi si bayi sangat lemah dan sakit-sakitan. Menurut gurunya, hal itu karena dalam tubuh Tanggap terdapat energi jahat yang berasal dari bangsa jin. Mirisnya lagi, si bayi tidak diakui oleh ayahnya sendiri, sementara sang ibu mengalami depresi dan meninggal tidak lama setelah melahirkan. Bayi itu juga yang menjadi penyebab Sasmita dan gurunya berpindah-pindah tempat tinggal, sampai akhirnya sepasang suami dan istrinya datang untuk membantu Kiwaskita menyegel energi hitam tersebut. Setelah itu, barulah Sasmita dan Kiwaskita bisa menetap di tempat yang beberapa hari yang lalu diserang oleh sepasang jin dari Sendang Butung. Apa Tanggap benar-benar anak jin, Guru? Tanya Sasmita pada suatu hari. Aku meragukannya, Sas. Tapi yang jelas ada energi dari bangsa jin di tubuhnya. Mungkin karena saat itu sang ayah sedang dirasuki dan energi si jin ikut masuk dalam proses pembuahan Tanggap. Bayangkan orang sedang membuat adonan kue, Sas.
Hasil dari bahan-bahan yang bersih, baik, serta diolah dengan baik pasti akan berbeda dengan yang bahan-bahannya telah dikencingi tikus atau kecoa. Apalagi jika diolah secara ngawur, hasil kuenya jelas tidak karuan. Karena itulah, sebelum melakukan ibadah batin, suami dan istri disarankan membaca doa lebih dulu, Sas. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk mengusir jin-jin mesum yang iseng, agar musibah seperti yang dialami Selasih tidak terjadi. Jelas Ki Waskita, sekaligus memberikan nasihat kepada Sasmita. Malam ini, Sasmita sedang berada di sebuah kompleks pemakaman tua yang tidak terawat. Di tengah rimbun pohon bambu, kepuh dan beringin, dia menunggu kehadiran penghuni makam. Penguasa tempat itu adalah Mbah Mori. Sasmita pernah menolongnya ketika sekelompok pemburu jin mencoba menangkap dan menjadikannya sebagai budak. Tidak lama, kemudian tercium wangi cendana, lalu disusul dengan kemunculan sesosok mayat kering berbalut kain kafan. Mata makhluk yang hanya berupa lubang hitam itu menatap ke arah Sasmita. "Apa yang bisa kubantu, Sas? Kulihat wajahmu diselimuti aura kelabu," tanya Mbah Mori tanpa basa-basi. Sasmita menceritakan apa yang terjadi kepada Tanggap. Ia juga mengatakan tujuannya adalah untuk meminta bantuan menemukan Catur Pati. Setelah Sasmita selesai bercerita, Mbah Mori lalu bersila dengan kedua tangan berada di lututnya. "Yang menyerang Tanggap adalah jin dari Sendang Butung yang dipelihara oleh dukun bergelar Eyang Kala," ujar Mbah Mori. "Sedang Catur Pati ada di Watu Jejeg. Tapi hati-hati, Sas. Baik Sendang Butung maupun Watu Jejeg adalah kerajaan yang kuat. Jika kurang persiapan, kau hanya akan mengantarkan nyawa saja. Apalagi kabarnya Catur Pati telah berhasil mendapatkan mustika keempat dan menyempurnakan ilmunya," terang Mbah Mori. "Jika memang sesakti itu, kenapa dulu ia kabur dari pertempuran, Mbah?" "Dulu ilmunya masih belum tuntas, Sas. Jangan lupa itu," jawab Mbah Mori. Menjelang subuh, perbincangan Sasmita selesai. Dari Mbah Mori, Sasmita mendapatkan informasi letak Watu Jejeg. Untuk sementara, dia mengesampingkan dulu urusan perhitungan dengan Eyang Kala. Sasmita berniat menagih itu setelah berhasil menyelamatkan Tanggap. Berbekal informasi itu, Sasmita memulai perjalanannya ke ujung timur Pulau Jawa. Di sebuah kamar hotel, Eyang Kala menemui Sarbin untuk menyerahkan Rin, gadis yang diminta Sarbin untuk dijadikan tumbal proyek. Di sana hadir pula Mama Karulin, dukun lain yang juga dipekerjakan Sarbin untuk mengurusi wilayah Kalimantan. Perempuan cantik berumur 80 tahun yang masih tampak seperti gadis berusia 20-an itu tersenyum saat melihat Rin. "Jaga matamu, Lin. Gadis ini bukan untukmu," ujar Eyang Kala. "Aku tahu, Kala. Kau tidak usah sok jago," balas Karolin sambil tersenyum, tapi dengan tatapan yang dingin dan mengancam. "Kalian ini, sudah, kita semua ini berada di tim yang sama. Untuk apa ribut-ribut?" Sarbin berusaha menengahi gesekan Eyang Kala dan Karolin. Sarbin menoleh ke Eyang Kala. "Benar, Sendang Kapit Pancuran, Eyang. Tidak salah kan?" tanyanya. "Sudah kuperiksa, Jenderal. 100% benar." "Dan masih perawan?" Sarbin bertanya lagi. "Dokter Lancung telah memeriksanya. 24 karat katanya." Baiklah kalau begitu. Hari ini juga akan kuserahkan dia kepada Ki Lasut. Soalnya dia yang meminta Ade untuk bernegosiasi dengan jin penguasa jembatan itu," ujar Sarbin. Di antara orang-orangnya, Sarbin dipanggil sebagai jenderal.
Kepiawaiannya dalam mengatur strategi dan mencari solusi membuat ia mendapatkan gelar tersebut. Sarbin adalah orang yang akan dicari oleh orang-orang bermasalah untuk mencari atau menyelesaikan masalah mereka, mulai dari urusan politik, bisnis, jabatan, sampai asmara menjadi tambang emasnya. Tentu saja, para kliennya bukanlah orang-orang sembarangan, sebab biaya untuk menyewa jasa Sarbin mustahil dipenuhi oleh mereka. Karena itulah, Sarbin mengorganisir preman menjadi anak buahnya. Selain itu, untuk urusan non-teknis, Sarbin juga merekrut Eyang Kala, Mama Caroline, dan banyak dukun lainnya. Sarbin memanfaatkan dukun-dukun itu sesuai dengan keahliannya masing-masing. Eyang Kala misalnya, Sarbin mengajaknya bekerja sama karena dia ahli dalam urusan mencari tumbal serta penculikan. Jika ada yang butuh tumbal atau gadis perawan pemuas nafsu seperti Arman, maka Eyang Kala lah yang akan dihubungi Sarbin. Sedangkan Mama Caroline yang ahli di bidang hipnotis, pelet, dan gendam dimanfaatkan untuk mengatasi atau melenyapkan lawan-lawan kliennya dengan cara halus. Biasanya Mama Caroline akan membuat para korbannya kehilangan kendali kesadaran dan melakukan bunuh diri. Cara itu membuat jejak pembunuhan tidak akan terlacak. Bagaimana dengan kasus terbunuhnya Arman, Eyang? Sudah ketemu pelakunya? Tanya Sarbin. Sudah, Jenderal. Aku telah menyerang dan membuatnya sekarat. Mungkin sekarang dia sudah mati karena luka-lukanya. Terdengar suara tawa. Kau tidak berhasil membunuhnya. Dasar lemah, ejek Caroline. Hampir saja Eyang Kala kehabisan kesabaran. Namun karena segan dengan Sarbin, dia mencoba menahan diri. Eyang Kala lalu menceritakan apa yang sudah terjadi kepada Tanggap. Sementara itu, di kamar yang lain, Eko dan Denny sedang menunggu selesainya pertemuan Eyang Kala dengan Sarbin. Keduanya ditemani oleh 4 orang perempuan cantik. Botol-botol minuman keras berserakan di lantai kamar. Di saat mereka sedang asik memuaskan nafsunya, terdengar suara pintu diketuk. "Siapa?" seru Eko marah karena merasa terganggu. "Saya, Pak, mau mengirim minuman." Terdengar suara perempuan dari balik pintu. "Kamu pesan minuman lagi, Den?" tanya Eko. Denny yang mabuk tampak kebingungan. "Aku lupa kok. Udah, terima aja. Kalau pengirimnya cantik, tarik masuk. Kita ajak dia bersenang-senang di sini." "Ide bagus, Den," ucap Eko. Lalu berdiri dan berjalan terhuyung-huyung menuju pintu. Namun saat pintu terbuka, alih-alih mendapatkan minuman, Eko justru menerima sebuah tendangan yang membuatnya terjengkang dan terkapar di lantai kamar. Pelakunya adalah seorang perempuan cantik berambut panjang. "Katakan di mana anakku sekarang, atau akan kubunuh kalian semua." Keempat perempuan berkumpul di pojok kamar. Ketakutan membuat mereka tidak mampu bersuara. Denny yang melihat Eko tergeletak di lantai segera bangkit untuk mengambil senjatanya. Akan tetapi, karena mabuk, dia kesulitan mengarahkan pistol ke penyerangnya. Hal itu dimanfaatkan si perempuan untuk melemparkan kepingan-kepingan uang logam. Tubuh Denny langsung terjatuh, manakala pundak dan lututnya dihajar oleh benda itu. "Lemparan berikutnya akan benar-benar menembus tubuhmu. Jangan khawatir, sebelum kembali, aku telah menukarkan uang dengan koin kepada pengamen. Untuk manusia receh, sudah sepantasnya ia dihabisi dengan cara dan senjata receh," ancam si perempuan. Sambil menahan sakit, Denny diam-diam merapal mantra pemanggil. Dibarengi bau amis, jin yang tersegel di tubuh Denny pun bebas dan menguasai tubuhnya. Denny yang telah dikuasai jin bangkit dan langsung meloncat ke sudut kamar. Di sana ia menyerang 4 perempuan dengan cara mematahkan leher, kemudian menghisap darahnya. Si perempuan penyerang berusaha menolong korban kebiadaban Denny. Namun saat ia akan melompat, Eko tiba-tiba saja menyerangnya dari belakang.
Si perempuan terpaksa berbalik untuk menangkis serangan tersebut. Saat tangannya bertemu dengan tangan Eko, ia merasakan energinya terhisap. Ia pun buru-buru menarik kembali tangannya. "Sisakan untukku, Mahesa. Bukan hanya kau yang lapar," seru sosok yang menguasai tubuh Eko. Denny yang baru saja menggigit korban ketiga melemparkan mayat si perempuan. "Makanlah dulu, biar aku yang akan mengajak bermain perempuan itu," ucap Pacet Mahesa, jin penguasa tubuh Denny, sambil meloncat dan menyerang lawannya. "Siapa namamu, Duk? Biar nanti bisa kutulis dalam daftar korbanku," tanya Pacet Mahesa. "Keparat? Namaku Ayu Sekar. Ingat baik-baik, sebab nama itu yang akan membunuhmu," jawab si perempuan dengan nada tinggi. Jin yang meminjam tubuh Denny menyerang dengan ganas. Dia sengaja mengincar bagian-bagian tubuh sensitif Ayu Sekar. Mengetahui ulah cabul dari lawannya, kemarahan Ayu Sekar meluap. Dia mulai meningkatkan serangannya. Jurus-jurus ilmu cundrik Ripa Megat Atma yang dilambari dengan energi mantra Janget Hasta Mandala dimainkannya dengan apik. Sepasang tusuk rambut berwarna hitam yang menjadi senjata Ayu bergerak cepat seperti jarum mesin jahit mengincar titik-titik mematikan di tubuh Denny. Pacet Mahesa yang awalnya menganggap remeh kemampuan Ayu Sekar mulai merasa kewalahan, apalagi setelah beberapa tusukan mengenai tubuhnya. Energi ilmu Ayu Sekar ternyata mampu membuat aliran energinya terganggu. "Walang Sangit, ayo cepat bantu aku menundukkan perempuan liar ini," teriak Pacet Mahesa. Walang Sangit, jin yang mengisi tubuh Eko, segera meloncat ke samping Pacet Mahesa dan langsung ikut menyerang Ayu Sekar. "Berhati-hatilah dengan senjatanya, Sangit. Kelihatannya tusuk rambut itu dibuat dari bahan khusus," bisik Pacet Mahesa mengingatkan. Sambil bertarung, Walang Sangit mengamati senjata Ayu Sekar. Berbeda dengan Pacet Mahesa yang lebih sering berdiam di sandang butung, dia memiliki jam terbang dan pengalaman yang jauh lebih banyak. Pelan-pelan ia mulai membaca energi tusuk rambut berwarna hitam itu. "Kerajaan Paku Bumi," bisik Walang Sangit setelah menyadari dari mana senjata itu berasal. "Awas Mahesa, tusuk rambut itu berasal dari taring naga tapa dari Gunung Slamet," seru Walang Sangit sambil meloncat mundur, diikuti kemudian oleh Pacet Mahesa. "Sendang Butung tidak pernah bermusuhan dengan Gunung Slamet. Mengapa kau menyerang kami?" tanya Walang Sangit. "Gadis yang kalian culik adalah anakku. Kembalikan dia, maka akan kuanggap selesai urusan ini," jawab Ayu Sekar. Walang Sangit dan Pacet Mahesa beradu pandang. Mereka tahu permintaan Ayu Sekar mustahil dipenuhi. Gadis-gadis yang telah disuguhkan kepada Ki Tuntas dan Ki Tumpas hampir bisa dipastikan telah menjadi mayat kering. "Kau terlambat. Mereka telah dimangsa oleh sesepuh kami," jawab Walang Sangit. "Kau seharusnya paham jika ini adalah masalah yang umum yang terjadi dan bukan urusan pribadi," Pacet Mahesa menambahkan. Wajah Ayu Sekar menjadi pucat, lalu pelan-pelan menjadi kemerahan. Di antara kilau air matanya, cahaya amarahnya membias nyata. Pacet Mahesa dan Walang Sangit sadar pertarungan akan berpindah ke level hidup atau mati. Keduanya segera membangkitkan semua energi cadangan mereka. Bau amis bercampur busuk pun tercium semakin menyengat. Ayu Sekar memukulkan kedua tusuk rambutnya. Dua selongsong yang terbuat galih kayu jati keluih pun jatuh ke lantai. Kini, dua tusuk rambut itu menampakkan wujud aslinya yang berkilauan serupa induk mutiara. Ujung yang tadinya tumpul berubah menjadi runcing, seruncing taring ular. Tanpa peringatan, tubuh Ayu Sekar melesat menyerang Pacet Mahesa dan Walang Sangit. Kabar kematian Zara benar-benar membuatnya gelap mata. Kali ini, dia berniat melakukan perang puputan. Walang Sangit
dan Pacet Mahesa berusaha mengimbangi kebuasan Ayu Sekar. Namun, karena terkurung dalam tubuh manusia, keduanya mengalami kesulitan untuk bergerak dan mengerahkan energi. Walangsangit memberikan kode kepada Pacet Mahesa. Kedua jin itu lalu keluar dari tubuh Eko dan Denny. Tanpa perlindungan Walangsangit dan Pacet Mahesa, kedua penculik itu pun menjadi mangsa empuk Ayu Sekar. Sepasang tusuk rambutnya membuat tubuh Eko dan Denny berlubang-lubang seperti dihajar peluru senapan AK-47 dari jarak dekat. Walangsangit dan Pacet Mahesa bergegas kabur. Mereka merasa pertarungan dengan Ayu Sekar adalah pertarungan yang sia-sia. Sebab biasanya masalah seperti ini akan diselesaikan oleh perundingan antara para tetua. Ayu Sekar akan mendapatkan ganti rugi, entah itu ilmu, harta, mustika, atau yang lain. Dan masalah pun selesai. Walangsangit akhirnya berhasil kabur, tapi tidak dengan Pacet Mahesa. Ayu Sekar terus memburu dan menyerangnya tanpa ampun. Pacet Mahesa kewalahan. Ilmunya memang lebih difokuskan kepada pertahanan diri daripada menyerang. Pacet Mahesa pun akhirnya harus pasrah menerima takdir. Tewas dihajar tusuk rambut Ayu Sekar. Polisi yang datang karena dihubungi pemilik hotel hanya bisa terpana menatapi kondisi kamar yang hancur dan kondisi para mayat. Beberapa orang polisi bahkan sampai keluar ruangan karena tidak sanggup melihat luka-luka di tubuh Eko, Denny, dan 4 orang perempuan yang dimangsa Walangsangit serta Pacet Mahesa. Murka Ayu belum bisa diredakan oleh kematian Eko, Denny, dan Pacet Mahesa. Misinya adalah balas dendam kepada Eyang Kala. Berbekal alamat yang ditemukannya di kamar Eko, Ayu segera mencari Eyang Kala. Apa yang dilakukan Ayu ternyata diawasi oleh sepasang mata. Sambil terus berusaha menyembunyikan diri, dia juga mengikuti Ayu ke tempat pertemuan Eyang Kala dan Sarbin. Langkah Ayu terhenti di depan hotel megah yang kerap dijadikan pengusaha untuk menghibur para pejabat. Meski dibangun dengan model dan konsep modern, pemilik hotel ternyata pengguna jasa makhluk gaib juga. Dari tempatnya berdiri, Ayu bisa melihat keberadaan pagar serta makhluk-makhluk yang mengawal hotel tersebut. Hal itu jugalah yang membuat Ayu merasa ragu untuk memasuki hotel. Dia lalu memutuskan untuk menunggu Eyang Kala di sebuah kafe yang ada di seberang jalan. Ayu tahu Eyang Kala akan segera keluar karena Walangsangit pasti telah memberi laporan. Dan prediksi Ayu benar. Setengah jam kemudian, Eyang Kala, Sarbin, Mama Caroline, dan Rin terlihat muncul di lobi. Mereka lalu pergi dengan menggunakan 2 mobil ke arah yang berbeda. Awalnya, Ayu akan mengikuti dan menyerang Eyang Kala. Namun pikirannya berubah saat melihat Rin. Dari wajah si gadis, Ayu tahu dia telah terkena mantra penunduk. Ingatan akan nasib buruk Sarah membuatnya memilih menyelamatkan Rin daripada membuat perhitungan dengan Eyang Kala. Mobil Ayu berusaha terus mengikuti mobil Sarbin. Aksi penguntitan itu berakhir saat mobil Sarbin tiba-tiba saja berhenti di lokasi pembangunan apartemen mangkrak. Sarbin dan Caroline lalu keluar, lalu berbalik. Sepertinya mereka sudah paham jika telah diikuti. "Apa maumu?" tanya Sarbin begitu melihat Ayu. "Serahkan gadis itu, atau aku akan merebutnya dengan paksa," jawab Ayu tanpa ragu. Caroline melangkah maju. Dia kini berdiri di antara Ayu dan Sarbin. "Mundurlah jenderal, biar bocah bau popok ini tahu siapa ibunya," ujarnya sembari mengeluarkan boneka kain dan jarum panjang. Ayu merasakan angin menerpa kepalanya. Dia berusaha menghindar, tapi terlambat. Sesosok makhluk berwujud bayi bersisik telah ada di pundak Caroline dengan memegang beberapa helai rambutnya. Caroline segera mengambil rambut itu dan memasukkannya ke perut boneka, lalu meremasnya. Tiba-tiba saja
Tubuh Ayu menjadi kaku dan dadanya terasa sesak. Kemudian kedua tangannya mulai bergerak sendiri ke arah leher. Ayu berusaha melawan sekuat tenaga menahan gerakan tersebut. Akan tetapi sikunya tiba-tiba terasa sangat sakit. Sementara itu Caroline dengan santainya menusuki tangan boneka dengan jarum. Pelan tapi pasti tangan Ayu terangkat dan mulai mencekik dirinya sendiri. Senyum Caroline semakin lebar saat melihat Ayu terjatuh dan meronta berusaha membebaskan diri dari pengaruh ilmunya. Namun ketika Caroline ingin mengakhiri nafas Ayu, sebuah bayangan berkelebat dan berhasil merampas bonekanya. Bayangan itu kini berdiri di depan Ayu. "Siapa kau? Mengapa mengganggu urusanku?" tanya Caroline dengan marah. Pemuda yang memakai ikat rambut berwarna merah itu tidak menjawab. Dia malah sibuk mengeluarkan gumpalan-gumpalan rambut dari perut boneka. Melihat itu, amarah Caroline tidak terbendung. Sebab dengan rambut-rambut itulah dia bisa mengendalikan korban-korbannya. Tanpa bertanya lagi, Caroline langsung maju menyerang. Jari-jari berkuku panjangnya membentuk cakar dan mengincar leher si pemuda. Si pemuda dengan mudah bisa menghindari serangan tersebut. Caroline yang kalap tidak tinggal diam. Dia terus menyerang tanpa henti. Sampai akhirnya si pemuda balas menyerang. Caroline yang terbiasa membunuh tanpa bertarung pun keteteran. Jurus-jurus si pemuda bergerak seperti badai. Beruntung Caroline memiliki cadangan energi yang besar, sehingga tubuhnya bisa menahan tendangan dan pukulan dari lawannya. Di sela pertarungan itu, Caroline berhasil mengambil rambut si pemuda. Dia pun meloncat mundur. Sambil tersenyum penuh kemenangan, Caroline membaca mantra. Akan tetapi, betapa terkejutnya Caroline manakala menyadari ilmu pengendalinya tidak bekerja. "Mantramu hanya bekerja untuk manusia, Nek. Tentunya kau pasti paham itu," ejek si pemuda. Caroline buru-buru membaca mantra lain. Belum selesai ia merapal, tubuhnya tiba-tiba saja terhantam serangan si pemuda hingga jatuh terduduk. Rambut yang dipegangnya pun terlepas dan menghilang. "Apa yang membuatmu mencari masalah dengan kami, Nagabara? Jika aku tidak memandang ayahmu, sudah kulumat kau di sini." Terdengar suara memecah kesunyian malam. Pemilik suara itu adalah sesosok makhluk berwujud monyet raksasa setinggi 5 meter. Pakaian dan mahkota yang dikenakan menunjukkan kekuatan dan kekuasaannya. Mata makhluk itu menatap tajam si pemuda. Nagabara menunduk sambil menangkupkan telapak tangan di depan dada. Ternyata Eyang Kalawanara yang menjadi pelindung. "Maafkan saya, Eyang. Saya hanya ingin menyelamatkan sahabat," ucapnya. "Baiklah, kuanggap masalah ini sudah selesai. Sekarang pergilah," perintah Kalawanara. "Gadis yang ada di mobil itu juga harus ikut bersamaku, Eyang. Kumohon, demi persahabatan selamat dan raung." Kalawanara mendengus. "Biar ku tanyakan kepada Sarbin." 10 menit kemudian, Rin keluar dari mobil. Mobil itu lalu segera pergi meninggalkan tempat itu. Nagabara segera mengajak gadis itu ke tempat Ayu pingsan. Rin yang sebelumnya kehilangan kesadaran hanya bisa menjerit-jerit ketakutan dan menyusul pingsan. Saat siuman, Ayu terbangun di sebuah kamar penginapan. Rin tampak tertidur di sebelahnya. Ayu pun bertanya-tanya apa yang terjadi dan siapa yang telah menolongnya. Di tengah kebingungan itu, Ayu melihat sehelai sapu tangan merah tergeletak di samping bantal. "Nagabara?" bisiknya ragu. Buru-buru Ayu mengambil sapu tangan itu. Ada kertas tersembunyi di dalam lipatannya. "Anakmu masih hidup. Ia ada di Sendang Butung. Mereka akan mengorbankannya di saat purnama merah nanti. Maaf, hanya ini yang bisa kulakukan, Yu. Aku tidak bisa membantu lebih jauh lagi." Air mata Ayu menetes. Rasa bahagia atas berita Sarah bercampur dengan haru dan sedih. Ayu tahu
Nagabara akan mendapatkan hukuman berat atas tindakannya semalam. Purnama merah masih 3 bulan lagi. Akan tetapi, Roro Luri dan Raden Sembur telah selesai mempersiapkan segala keperluan untuk upacara pengorbanan nanti. Mereka tidak ingin kesempatan yang mungkin tidak akan terulang lagi menjadi sia-sia. Kegembiraan ini berbanding terbalik dengan kondisi rakyat Sendang Butung. Mereka justru merasakan penderitaan yang lebih berat karena harus bekerja lebih keras lagi untuk melancarkan hajatan Raden Sembur dan Roro Luri. Sama halnya dengan di alam manusia, mereka yang di bawah akan selalu menderita diinjak-injak penguasa yang zolim. Apalagi BBM naik lagi. Namun, hal ini tidak berlaku bagi Ki Tuntas dan Ki Tumpas. Di saat sebagian besar rakyat menderita, 2 jin ini malah mendapatkan hadiah atas keberhasilannya membawa Sarah. Ki Tuntas dan Ki Tumpas bahkan ikut menyertai Raden Sembur dan Ki Roro Luri ke tempat Sarah ditawan. Di Wisma Sekti, tempat penyimpanan mustika itulah Sarah disembunyikan. Tidak sembarang makhluk bisa masuk ke sana. Siapapun yang melanggar akan dihukum berat. Di kamar yang dijaga ketat, Raden Sembur dan Roro Luri mengintip ke dalam. Sambil mengamati kondisi Sarah, Roro Luri sudah membayangkan apa yang akan dilakukannya setelah mendapatkan salah satu pusaka terkuat, yaitu tombak Sang Damarpati nanti. "Apa yang sedang kau pikirkan, Dinda? Kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Raden Sembur. "Kerajaan mana yang akan kita tundukkan lebih dulu, Raden? Semeru, Argopuro, Merapi, atau langsung ke seberang lautan?" Roro Luri justru balik bertanya. "Terserah dirimu saja, Dinda. Aku akan ikut. Bukankah keinginanmu adalah kewajibanku?" jawab Raden Sembur sambil tersenyum. Sedetik kemudian, bibir Roro Luri sudah berlabuh di bibir Raden Sembur. Di kamarnya, Sarah sedang berusaha menenangkan diri. Walau setipis kulit ari buah salak, dia berjuang untuk tidak putus harapan. Sarah tidak ingin mengecewakan sang ibu yang saat ini pasti juga sedang berjuang menemukannya. Ontang-anting, Minggu Kliwon, dan Bala. Gabungan 3 tanda lahir itulah alasan ia akan dikorbankan. Hal itu diketahui Sarah dari Nini Ranti, salah satu pelayan yang ditugaskan di kamarnya. Nini Ranti itu juga yang memberitahu kapan ia akan dikorbankan. "Mengapa kau memberitahu aku, Mbok? Apa tidak dimarahi tuanmu?" tanya Sarah. "Aku kasihan kepadamu, Den Ayu. Kau mengingatkanku kepada putriku," jawab Nini Ranti lirih. "Pokoknya aku akan berusaha membantu Den Ayu kabur sebelum hari itu tiba," bisiknya kemudian. Harapan Sarah kian menguat. Setiap waktu dia menunggu kabar dari Nini Ranti. Sampai pada suatu malam, Nini Ranti diam-diam mengajaknya pergi. Dengan sembunyi-sembunyi, keduanya menyusuri lorong-lorong rahasia dan penuh jebakan mematikan bagi penyusup. Beberapa kali mereka hampir terpergok oleh penjaga, tapi Nini Ranti berhasil menipunya dengan tabir penghalang. Sarah pun merasa heran dengan hal tersebut. Hatinya mulai mempertanyakan jati diri Nini Ranti yang sebenarnya. Kemudian, sampailah mereka di pintu terakhir yang dijaga oleh 2 pengawal. Kali ini, Nini Ranti tidak berusaha menyembunyikan dirinya. Kedua penjaga itu pun juga tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan. Mereka justru membukakan pintu dan mempersilahkan Nini Ranti dan Sarah melewatinya. 2 perempuan berbeda wujud itu pun segera melangkah keluar menjauhi tempat itu. Di sebuah padang rumput, Sarah dan Nini Ranti beristirahat. Sarah menarik nafas lega. Kebebasan yang ia inginkan sebentar lagi akan didapatkannya. Sarah menoleh, menatap Nini Ranti sambil tersenyum. "Terima kasih ya, Mbok. Aku tidak akan..." Belum sempat Sarah menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba saja
3 bayangan turun dan langsung menyergap Sarah. Gadis itu meronta-ronta sebelum akhirnya diam karena tertotok jalan darahnya. Aku sudah memenuhi janjiku, Kala. Sekarang di mana anakku? Tanya Nini Ranti. Eyang Kala tersenyum sinis. Ia lalu mengambil seruas bambu pendek dari sakunya. Eyang Kala membuka tali yang melilit bambu tersebut. Ambillah. Aku juga sudah bosan memberinya makan, ujar Eyang Kala sambil melemparkan bambu. Dengan sigap Nini Ranti meraih bambu itu dan memecahkannya. Asap mengepul keluar dan pelan-pelan membentuk wujud seekor ngengat yang berubah lagi menjadi sesosok gadis cantik. Nini Ranti langsung memeluk gadis itu. Kau baik-baik saja, Tri? Maafkan ibu karena baru bisa membebaskanmu, bisiknya di antara sendu. Aku baik-baik saja, Mbok. Sekarang sebaiknya kita segera kabur sebelum Gusti Lurik dan Raden Sembur tahu pengkhianatan ini, jawab Pusparatri. Meski tidak bisa bergerak, Sarah masih sadar dan bisa menyaksikan kejadian itu. Kemarahannya kepada Nini Ranti perlahan mereda. Walau tidak bisa dibenarkan, dia bisa memahami alasan perbuatan Nini Ratri. Kasih sayang seorang ibu memang tiada batas. Dia bahkan kadang rela menempuh jalan neraka agar anak-anaknya menikmati surga. Ini lebih baik. Setidaknya kali ini kematianku bisa memberikan manfaat kepada sesama. Batin Sarah mencoba mengikhlaskan diri. Eyang Kala memberi isyarat kepada Ki Tuntas dan Ki Tumpas, kemudian bergegas pergi dengan membawa Sarah. Nini Ranti dan Pusparatri juga bersiap untuk melarikan diri. Namun, baru saja beberapa langkah berjalan, Ki Tuntas dan Ki Tumpas menghadang mereka. Mau kemana kalian pengkhianat? Kalian harus mempertanggungjawabkan hilangnya Sarah di depan Raden Sembur dan Gusti Lurik, ujar Ki Tuntas sambil tersenyum mengejek. Nini Ranti baru sadar jika dia telah terperangkap dalam tipuan Eyang Kala. Laki-laki itu tidak pernah berniat untuk membebaskan Pusparatri. Ia hanya memanfaatkan putrinya itu, memuluskan aksi dan menjadikan dirinya sebagai kambing hitam. Baik, sampai di sini dulu cerita kali ini. Kita sambung lagi pada sore hari berikutnya. Jangan tidur sore-sore, mendingan di sini rame-rame. Jangan lupa nanti malam ada cerita mistis lagi di channel Ada Apa Gerangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak episode kali ini. Terima kasih untuk segala supportnya. Silahkan subscribe channel Ada Apa Gerangan dan juga Segurat Misteri. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.